Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allah di alam wujud. Al-wujud itu alam semuanya itu. Ya, alam semuanya, makhluk. Ciptaannya Allah Ta'ala. Itu Allah bentangkan karunia-Nya. Maka kita kalau lihat tubuh kita ini aja kita akan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Karena tubuh manusia itu aneh. Saya mau kasih contoh keanehannya sedikit, boleh enggak? Boleh ya? Sepeda. Mau dibuat setimbang itu bisa, tapi agak susah, betul ya? Nah, tubuhmu ini 100 kilo, kok bisa berdiri tegak, enggak ambyuk ini gimana nih? 200 kilo bisa berdiri, jalan enggak oleng. Kendalinya di saraf, di saraf. Saraf ini bisa membuat dengan izin Allah Ta'ala, kaki ini menopang tubuh, kaki ini berjalan tanpa oleng. Pernah mikir enggak itu? Tapi begitu sarafmu kena, jangankan kok ngangkat badan, ngangkat jari aja enggak bisa. Ngangkat jari aja enggak bisa. Jangankan ngangkat jari, naudzubillah min dzalik, mau kedip aja enggak bisa. Mau kedip aja enggak bisa. Mau berkedip itu enggak mampu. Kenapa? Karena Allah ya membuat tubuhnya lagi tidak bisa bergerak. Dengan melemahkan saraf-sarafnya. Melemahkan saraf-sarafnya. Lah bagaimana Allah menciptakan manusia? Bagaimana Allah menciptakan jagat raya? Allah menciptakan semua tadi dengan menunjukkan karamuhu wa ihsanu. Ada orang nanya sama saya, Habib, kalau di film-film barat itu dikatakan bahwasannya kalau di planet sana nggak ada kehidupan, berarti mubadzir jagat raya ini. Kalau di planet sana nggak ada kehidupan, berarti mubadzir jagat raya ini. Katanya orang-orang barat, ya. Jangan terpengaruh sama sembarangan pemikiran. Kalau saya punya pandangan begini. Ada tamu datang ke rumah saya, tamunya 1 orang. Kemudian saya sembelihkan kambing 10. Sapi 50. Ya. Terus ayam 100. Bebek 700. Ya bebek 700. Saya masak dengan aneka ragam masakan internasional. Dari mulai Sabang sampai Merauke, ya, barat sampai ke timur. Daging tadi diolah makanan macam-macam. Kemudian saya ambilkan buah-buahan apel itu dari mulai mana lagi, apel Malang, apel manapun ya. Saya datangkan semua apel. Jeruk saya datangkan semua. Saya tata rapi. Terus tamunya datang, lihat makanan semua itu. Ngomongnya gimana? Masya Allah. Oh saya ini cuma sendiri kok. Anda menghormati saya seperti ini. Kalimatnya apa? Menghormati. Menunjukkan, yang punya rumah mau ngasih tahu. Saya orang dermawan, saya memuliakan kamu karena kamu udah mau masuk ke rumah saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diparkirkan di bumi sama Allah dikasih keindahan jagat raya yang luar biasa. Allah ciptakan untuk apa? Menghibur kamu wahai manusia. Untuk menjadi kesenanganmu wahai manusia. Hanya untuk menghibur kamu wahai manusia. Padahal umurmu cuma 60-70 tahun. Dikasih jagat raya yang luar biasa. Bintang-bintang gemerlap di angkasa. Untuk apa? Allah menunjukkan aku maha kaya. Kuciptakan semua ini untuk menghibur dirimu. Luar biasa bahasa syariatnya apa? Subhanallah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilanjutkan. Ta'ala majduhu wa azuma syanuh. Kemuliaannya Allah tuh terlampau tinggi. Gak ada habisnya. Semua urusannya Allah tuh agung. Gak ada yang kecil. Semua urusannya Allah agung. Semut. Coba itu. Mau meneliti bagaimana semut yang sekecil itu bisa bergerak. Bergeraknya luas. Sementara kita membuat barang kecil bergerak. Susahnya luar biasa. Semakin kecil semakin susah. Kalau besar itu lebih mudah. Tapi kalau kecil mau dibuat bergerak. Gimana nyoldernya? Cilik. Itu gimana saraf-sarafnya? Gimana otot-ototnya? Gimana? Bagaimana? Kita cuma bisa ngucap subhanallah, subhanallah. Azuma sya'nuh. Semua urusannya Allah agung. Gak ada yang kecil. Dahsyat semuanya.
khalaqal khalqa lihikmah. Nah, kenapa Allah menciptakan makhluknya ini? Khalaqal khalqa, Allah menciptakan ciptaannya. Buat apa? Untuk apa Allah ciptakan semuanya ini? Untuk apa Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Untuk apa Allah ciptakan jagat raya yang luar biasa? Untuk apa? Lihikmah. Karena Allah punya hikmah. Punya hikmah tertentu. Punya hikmah tertentu. Wa tawa 'alaiha 'ilmah. Tetapi hikmah ini ilmunya disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Ada orang nanya, kenapa Allah menciptakan lalat? Apa lalat? Lalat apa aja? Lalat sama laler jadinya lalat. Lalat ya. Kenapa Allah menciptakan lalat? Manfaatnya apa menciptakan lalat? Ada orang nanya begitu. Karena nggak sampai akalnya. Buat apa diciptakan lalat? Buat apa diciptakan semut? Allah kasih ilmunya, tapi ilmunya ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basata lahum min faidil minnati ma jarad bi fi aqdarihil qismah. Orang-orang yang punya jatah dapat hikmah nanti dikasih sama Allah Ta'ala. Jadi nggak semua orang tahu. Makanya suruh tanya sama orang lain. Ada apa ya nih? Hikmahnya apa? Nanti dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jatahnya setiap orang, setiap makhluk Allah hidup di jagat raya ini jatahnya beda-beda. Allah ngasih terserah Allah. Ada jatahnya sendiri-sendiri. Fa'arsala ilaihim asrafa khalqihi wa ajalla abidi rahmah. Nah, karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada ciptaannya semua tadi, makhluknya tadi semua, maka Allah utus kekasihnya, ciptaannya yang terbaik, yaitu baginda Muhammad SAW, rahmah sebagai wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah nanti Jumat depan dilanjut lagi keterangannya itu. Tapi kita bahas ini dulu. Saya mau nanya boleh? Mau nanya boleh? Bu, ibu kenal suaminya enggak? Apa yang dikenal? Ngoroknya atau makannya? Ngoroknya. Saya kenal ngorok suami saya. Saya kenal makannya suami saya. Tapi pertanyaannya, kalau hati suamimu kamu kenal enggak? Banyak loh istri yang tertipu. Ternyata suaminya memendam luka dan duka. Tapi selalu menampakkan wajah yang penuh dengan suka dan cinta. Sementara hatinya penuh dengan amarah murka. Ada loh suami yang begitu. Sabarnya luar biasa. Kita lihat zahir, nggak tahu hati. Kadang kita itu dikasih tahu sama orang, suamimu tuh sebetulnya begini loh. Dia cerita sama aku sehingga kita bisa tahu, oh suami saya ini kelihatannya senyum tapi hatinya penuh luka. Dan dia sebetulnya marah, tapi dia sembunyikan marahnya. Kita tahu dari orang lain. Nah, jagat raya ini yang kita lihat zahirnya, di balik zahir itu ada rahasia yang luar biasa dan Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diciptakan ini? Kenapa diciptakan ini? Kenapa diciptakan ini? Ada apa dengan ini? Bagaimana dengan ini? Allah berikan semua itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengetahuannya Rasulullah itu unlimited. Pengetahuan Nabi Muhammad SAW itu tak terjangkau ya oleh nalar dan akal manusia. Karena beliau SAW sudah menjangkau Sidratul Muntaha. Sementara Ali Maksum masih tetap di Jepara. Kita masih di kota-kota harus sampai Sidratul Muntaha. Udah sampai puncaknya jagat raya. Udah ngerti semuanya Nabi Muhammad SAW. Itu saja masih disuruh minta wa qur rabbi zidni ilma. Berarti kita ini hidup kalau mau senang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Wah, bakat melarat saya ini. Saya ini bakatnya melarat, bakat miskin. Gak mungkin saya bisa jadi kaya. Ya katanya keberuntungan itu ada di istri, setelah saya nikah tambah mobil saya hilang. Ya berarti ini istri saya ini gak bawa berkah ini. Ini nasib saya ini. Nasib istrinya disalahkan, nasib saya.
Wah begitu pula perusahaan ya tiba-tiba baru nikah. Pengen seneng-senengnya motor hilang, corona datang. Corona datang ya coronanya nggak pulang-pulang. Akhirnya perusahaan saya ditutup, saya dipecat. Ini gara-gara istri ini semua ini. Jadi saya bakat miskin. Kemudian sama istrinya dituntut ke pengadilan, akhirnya dibuang sama istrinya. Jadilah seorang duda. Kemudian dia berkata, duit nggak ada, mobil hilang, istri pun sirna. Sirna. Kemudian mencoba untuk menikah lagi. Mudah-mudahan istri yang berikutnya hidupku lebih baik lagi. Ternyata setelah menikah, ya hidupnya bukan lebih baik, jauh lebih sengsara. Kemudian dia berkata, aku memang bakat jadi orang miskin. Aku memang bakat jadi orang susah. Ini namanya mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawaliha ilmah. Kamu tuh gak ngerti dirimu. Rahasianya kenapa kamu disuruh menikah dengan dia kemudian berpisah. Kenapa kamu nikah lagi, kenapa kamu dipecat dari perusahaan. Kamu gak ngerti, maka kamu percaya saja sama yang maha mengerti. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pasti ada sesuatu yang saya gak paham. Oh saya sering itu. Ya mengalami yang begitu-begitu sering. Ini kalau diterangkan nanti habis nih waktunya. Entek cuman menerangkan satu hikmah yang luput dari pandangannya orang. Ya hikmah yang luput dari pandangannya orang. Sebetulnya setiap orang itu, setiap peristiwa yang dijalani dalam hidupnya itu hikmah. Tapi kadang telat. Telat apa? Telat sadar. Setelah 10 tahun baru, oh hikmahnya itu. Hikmahnya itu. Setelah 10 tahun hikmahnya itu. Mestinya dari awal udah paham. Kalau mau fikir. Kalau mau tanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir, dengan doa dan lain sebagainya. Makanya hidup kita ini jangan tergesa-gesa menghakimi kehidupan. Percayalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu percaya enggak corona akan sirna? Jawabannya kan jawaban gak jelas loh. Mau ngomong percaya tapi percaya. Ini ada corona saja semua orang kalau bingung kapan corona pergi, kapan. Gak usah bahas corona pergi. Bisa jadi kamu yang pergi duluan. Betul. Ruwet mikir kapan corona pergi, akhirnya pergi duluan. Maka tugasmu adalah menikmati kehidupan. Nikmatono. Hidup itu nikmat kata Allah Ta'ala bukan di duit, bukan di kekuasaan, bukan di apa-apa. Fit to'ah, dalam to'at. Kamu sholat itu nikmat. Kamu pengajian itu nikmat. Kamu zikir itu nikmat. Kamu baca Al-Quran itu nikmat. Ya sudah, fokus saja ke situ. Nanti hidupmu jadinya enak. Gak usah mikir yang ini begini. Menghakimi kehidupan. Ojo kesusu, jangan tergesa-gesa. Nah itu di antara pesan dari Simtud Duror ada banyak hikmah di balik semua ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala.